أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يكون له ثلاث بنات ينفق عليهن حتى يغني بهن أو يموتن إلا كنا له حجابا من النار. وقال امرأة: يا رسول الله أو اثنتان. وقال رسول الله: أو اثنتان. صدق الله العظيم وصدق رسول الله الكريم. Hadratul Mukarramin wal Muhtaramin yang sama-sama kita muliakan, sahibul bait, keluarga besar Bapak Kamaluddin beserta istri dan keluarga besarnya. Beliau punya niat dalam hal ini mengenang putrinya yang bernama Sabilah Putri Juliana, haul 1 tahun sepeninggal almarhumah, juga haul yang ketiga tahun orang tua Bapak Sanin bin Jipih. Mudah-mudahan niat daripada sahibul bait dalam rangka mendoakan almarhum dan almarhumah dihitung sebagai pahala amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa yang kita baca, yang kita panjatkan, Allah sampaikan kepada almarhum dan almarhumah, mudah-mudahan mereka semua diampuni segala dosanya, diterima iman Islamnya, dan kuburnya dikerawat min riyadil jinan. Juga para guru, para asatidz, Ustaz Amil Jayadi Anwar, Ustaz Yato, Ustaz Bonang Korisman, Ustaz Ayah, Ketua DKE Mushola Nurul Jannah, Bapak Erwin Fahul Raji, Bang Nurali, dan yang lainnya, para orang tua, Bapak Hasan yang semua hadir pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan barokah daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan langkah kita sebagai amal pahala, dan apa yang kita sudah baca Allah kirimkan untuk almarhum almarhumah, wabil khusus almarhum almarhumah sahibul bait. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam hari ini kita diundang wabil khusus untuk mendoakan apa yang sudah disebut tadi. Karena begini jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa di dalam proses kehidupan, saya ngomong boleh lama nih. Lama kok benar? Habis subuh. Ini suara saya agak serak ya, karena mohon maaf tadi habis maghrib isi pengajian di Masjid Bojong Menteng. Sebetulnya diundang juga suruh ngisi haul juga jamaah di sana. Cuma saya mohon maaf, saya bilang saya sudah ada janji karena harus ngisi di tempat saya. Malam ini juga habis Isya sebetulnya jadwal saya ngisi di Mushola Al Barokah, karena udah penduluan janji di sini. Berarti saya gagal di sana. Mohon izin juga saya nggak bisa ngisi pengajian ya, karena memang jadwal saya sebulan sekali di Mushola Al Barokah RW 3 ya. Dalam proses kehidupan, ketika orang itu berumah tangga, ada suami, ada istri, harapannya bahwa mereka semua begitu berkeluarga, yang mereka tunggu adalah kehadiran seorang putra ataupun putri. Betul Pak? Betul nggak nih? Kita punya rumah mewah, mobil juga bagus, tanah mungkin juga hektaran banyak, tapi ketika tidak punya keturunan, kira-kira sepi apa enak Pak? Betul nggak? Ketika kita main ke tetangga, ketika main ke saudara, begitu kemudian ditanya, nggak akan ditanya berapa mobil kamu, berapa rumah kamu, berapa istri kamu, yang ditanya udah punya anak belum? Kira-kira gitu nggak? Makanya anak itu disebut dalam Al-Quran sebagai perhiasan zinatun, sebagai perhiasan apa? Untuk pelengkap hubungan suami istri, maka pelengkapnya adalah kelahiran adanya seorang putra ataupun putri. Tetapi dalam proses pelaksanaannya, jemaah yang dirahmati Allah Ta'ala, anak ini ya
Kemudian oleh Allah ada yang dikasih umur panjang, ada yang kemudian dikasih umur pendek. Tetapi kehadiran kedua-duanya adalah sangat berpengaruh dan bermanfaat kepada kedua orang tuanya. Dia lahir terus sampai gede, sampai kemudian ketemu jodoh yang bermanfaat buat orang tuanya. Pun demikian, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian memberikan usia yang pendek untuk anak tersebut, sama demikian ini pun memberikan kemanfaatan buat orang tuanya. Cumanan kalau sekarang mah punya anak rada ribet, kira-kira gitu loh Pak. Bagaimana kita bergelut dengan dunia yang ada. Anak lebih senang main HP ketimbang ngaji, kira-kira begitu ya. Lebih senang bantu orang tuanya apa senang main HP? Kalah kita sama HP ketika kita nyuruh anak lebih senang, lebih mau main HP, kira-kira begitu ya. Makanya hal ini disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Tadi yang saya sebutkan di atas bahwa mamin muslimin yakunu lahu salasu banatin. Tidaklah seorang muslim yang mempunyai 3 anak perempuan. Karena anak perempuan sama anak laki beda Pak kedudukan di hadapan Allah. Maka kata Rasulullah, kalau kita pergi ke pasar, pergi jalan-jalan, pergi kemana, yang harus kita pikirkan oleh utama adalah buat anak perempuan. Yang harus kita kasih dulu adalah anak perempuan. Karena kedudukan anak perempuan mah di hadapan Allah sangat besar, luar biasa. Nah, maka di sini saya sampaikan bahwa ketika Rasulullah sampaikan apabila di antara kita ini manusia punya 3 anak perempuan, kemudian yunfiku alaihinna hatta yubniya bihinna, kita nafkah itu anak dari dia kecil, kemudian sekolah kita sekolahin, kemudian dia kuliah kita kuliahin, semua kita biayain sampai hatta yubniya bihinna, sampai anak itu punya keturunan, punya keluarga. Jadi sama kedudukannya. Au kata Rasulullah, au yamutsna, atau belum ada jodoh. Ini kayak Adinda Sabilah Putri Juliana, beliau masih relatif muda ya, belum juga apalagi balik, sudah diangkat, sudah diambil oleh Allah Ta'ala. Maka kedudukannya sama nih di hadapan Allah Ta'ala. Kedua-duanya, kita punya anak perempuan kemudian sampai nikah, sampai punya keluarga, atau sebaliknya kita punya anak perempuan ini anak ketiga-tiganya meninggal dunia umpama. Maka kata baginda Nabi, illa kecuali anak yang meninggal dunia atau anak kita punya itu sampai kita nikahkan, kunna, mereka dijadikan oleh Allah Ta'ala lahu hijaban minanar, sebagai topeng, sebagai tameng untuk menjauhkan kita daripada siksa api neraka. Tuh, ya, coba itu Pak. Makanya Masya Allah Pak, zaman sekarang kita punya anak perempuan Pak, khawatir betul. Takut-takut belum ketemu jodohnya udah ambil duluan, jaga betul Pak. Saya mau nasihat. Kemarin malam minggu saya ngisi pengajian di Bojong Menteng, pas banget di dalam kitab Tanbihul Ghafil karya Abdullah At-Tamarqani saya bahas berkaitan berkenaan dengan babu zina. Masya Allah kalau saya sampaikan. Jadi orang kalau sudah kena zina itu nggak usah lagi kita belas kasihan. Kalau dia harus dihukum rajam, kalau dia itu sudah menikah, hukum rajam. Kalau dia itu kemudian belum menikah dan melakukan hubungan sampai kemudian perzinahan, nauzubillah, dia orang tersebut harus didera, harus dicambuk sebanyak 100 kali cambukan dan harus diasinkan selama setahun. Nah, ini perhatian buat kita ya. Dan kemudian jemaah yang bersaudara, apakah ketika anak kita sudah meninggal kita biarkan gitu aja? Enggak Pak. Ketika kita sayang sama anak kita dan yakin bahwa anak perempuan itu yang meninggal dunia, anak yang sudah kemudian diambil oleh Allah Ta'ala meninggal dunia, maka yakin bahwa ini akan menjadi tameng, menjadi penjaga kita daripada siksa api neraka. Maka
betul, Masya Allah yang dilaksanakan oleh Bang Kamal, bahwa tetap walaupun belum balik, tetap kalau perlu ada haul, kita hauli. Setiap sholat kita bacain doa. Kenapa? Mumpung kita di dunia, kita punya waktu. Mumpung di dunia kita punya rezeki, walaupun sepiring, dua piring, walaupun ngundang hanya tetangga, tapi kita doakan bersama, yakin bahwa ini anak saya akan menyelamatkan saya nanti manakala di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan abai, jangan dibiarkan. Ketika kita punya anak kecil, umpama anak saya waktu itu tinggal 5 tahun, nggak begitu juga Pak. Tetap kalau kita yakin, kita pengen nyambung secara nasab, secara keturunan itu anak saya, doakan Pak. Maka banyak kisah yang terjadi bahwa kadang-kala, mohon maaf, ada dalam mimpi anak itu datang Pak. Kenapa kok nggak pernah nyabak saya? Ada Pak, dan ini terjadi ketika mimpi yang betul. Salah satunya adalah Bapak jamaah begitu mimpi ketemu atau didatangi oleh orang yang sudah meninggal dunia. Secara hakikat itu adalah mimpi betul. Orang tua kita, anak kita kangen sama kita, mereka pengen didoakan oleh kita. Berarti ketika orang tua kita, anak kita tidak datang hadir lewat mimpi kita, berarti anak kita, orang tua kita yang sana sudah meninggal, mereka tenang, senang sama kita karena didoakan oleh kita. Tuh, kira-kira begitu. Makanya jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya sampaikan tadi bahwa ketika anak ini meninggal atau anak ini sudah dewasa sampai ketemu jodohnya, dua-duanya bermanfaat buat kita. Maka begitu kita selesai, begitu kita sudah tuntas menikahkan anak kita yang perempuan, kewajiban kita telah menyempurnakan agama anak kita. Maka oleh Rasul sampaikan tadi, anak yang tadi sudah kita nikahkan, anak yang sudah kita kawinkan, sebagai hijab tameng kita daripada siksa api neraka. Kalau anaknya tiga-tiganya hidup atau tiga-tiganya meninggal, atau salah satu ada yang meninggal dan lain sebagainya. Lantas ada perempuan yang ngomong, waqala imra'atun, perempuan itu nanya, ya Rasul, ya Rasulullah, au isnatani, bagaimana ya Rasul, saya nggak punya anak perempuan 3 ya Rasul, anak saya 2 laki 2 perempuan, au isnatani, anak saya dua-duanya perempuan ya Rasul. Apa jawaban baginda Nabi? Waqala, Rasul sampaikan, au isnatani, mau 3 anak kita kata Rasul, ataupun 2 anak kita, dua-duanya hidup sampai ketemu jodohnya dengan baik kita jaga, atau salah satunya meninggal, maka kedua-duanya itu tetap akan menjadi hijab buat kita daripada siksa api neraka. Punya anak 2 perempuan Pak? Punya nggak? Hah? Kalau lebih alhamdulillah, kalau belum punya, belum 2, buat lagi. Ya, tuh Masya Allah ya. Maka jangan berpikir bahwa kok anak saya perempuan mulu, ya Allah, 3-tiganya perempuan mulu, dah kebobolan, dah ngawinin. Jangan berpikir begitu ya. Kenapa? Insya Allah setiap siapapun yang diciptakan oleh Allah, dilahirkan ke dunia, baik binatang melata sekalipun sampai kepada manusia, masing-masing membawa rezekinya. Betul-betul Pak. Jangan takut Pak. La taqtulu auladakum khasyata imlaq. Dalam Al-Quran, jangan kau bunuh kalau zaman jahiliyah anak kalian karena takut miskin, karena takut melarat. Sesungguhnya yang memiskinkan adalah diri kita sendiri. Karena apa? Allah janji setiap siapapun yang dilahirkan ke dunia pasti membawa rezeki masing-masing. Cuma tergantung kita. Kalau kita pengen kaya, kudu rajin usaha. Kalau kita mau melarat, berarti kita kudu diem baik di rumah, nggak usah ngapa-ngapain. Kira-kira begitu. Ya. Jadi begitu Pak. Maka dipertegas dalam hadis yang disampaikan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa annahu sami'a Rasulullah SAW yaqul. Ibnu Abbas mendengar apa yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Man lahu faradhani, siapa yang punya 2 anak meninggal dunia, min ummati, kata baginda Nabi, dari umat saya, adkhalahullahu, Allah akan memasukkan orang tersebut dengan kedua anak yang meninggal tadi al-jannata, surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh Pak. Jadi kalau kita punya anak, dua-duanya perempuan dan meninggal dua-duanya, maka ini akan menjadi tameng. Bukan hanya tameng, tetapi Allah akan memasukkan orang tuanya, kedua-duanya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Tapi harapannya kita Pak Ustadz pengen hidup, iya. Harapan kita seperti itu. Karena orang tua mah nggak ada ujungnya Pak. Ya, kita seorang suami, seorang laki-laki punya kewajiban sama istri, punya kewajiban sama anak kita, tetapi tidak boleh melupakan bahwa ketika orang tua kita masih ada, orang tua kita cuekin, nggak bisa. Makanya ada kisah Alqamah yang mungkin pernah dengar. Ketika Rasulullah mau ngebakar ini Alqamah karena nggak mati-mati Pak, dibisikin kalimat La ilaha illallah, nggak bisa. Ditalkin nggak ketemu, ngapain terus, sekarat terus, mati enggak, hidup enggak. Istrinya lapor kepada Rasulullah, mau dibakar tuh. Kenapa mau dibakar? Karena kasihan Pak. Orang kalau sudah sekarat, nggak mati-mati, itu antara hidup dan mati, tetapi secara hakikat itu sedang disiksa oleh Allah Ta'ala. Maka ketika ada orang kok gampang banget matinya, berarti orang tersebut Masya Allah, mudah-mudahan amal solehnya banyak. Mau dibakar nih ya, oleh siapa dibakar? Oleh Rasulullah, nyuruh Bilal untuk ngumpulin kayu bakar. Ditanya oleh Rasulullah, ini emang kenapa kok Alqamah ini mau dibakar? Apa sih kesalahan Alqamah? Ya Rasulullah, Alqamah itu anak kesayangan saya. Tapi Alqamah ini, kata Rasulullah, ya, dia lebih mementingkan istrinya ketimbang saya. Tuh, Pak. Istrinya minta beliin baju, dia beliin. Giliran saya nggak dibeliin. Istrinya minta makan, dibeliin. Giliran saya dicuekin, nggak dikasih makan. Ya Rasul, saya sakit hati ngelihat itu. Cemburu Alqamah anak saya. Kenapa begitu? Meski punya anak, punya istri, dia nggak peduli sama saya. Maka saya nggak ridho sama Alqamah. Makanya kata Rasulullah, inilah yang menyebabkan emak nggak ridho sama Alqamah, Alqamah nggak bisa mati. Bilal bakarnya Alqamah. Jangan ya Rasul. Masih begitu Pak. Orang tua Pak. Jadi kita punya peran ya sebagai orang tua. Apalagi orang tua perempuan. Jangan ya Rasul, jangan dibakar. Alqamah adalah putra kesayangan saya. Ya sudah, kalau begitu saya maafkan kesalahan Alqamah. Tidak lama emaknya, orang tuanya memaafkan Alqamah. Kemudian Alqamah meninggal dunia. Itu wahyu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Betapa ya, maka kita sebagai seorang suami punya kewajiban kita terhadap istri kita, betul, punya kewajiban kepada anak kita, betul. Tetapi anak kita dan istri kita harus dinomor dua kan ketika selama masih ada orang tua kita. Ini acara haul buat siapa? Ngedoain orang tua kita juga. Maka diskusilah sama istri, Neng nih besok bulan Agustus ini selesai, September saya ingat abang, jadi emak kita meninggal tahun lalu, ayo kita haulin. Kan begitu cakep Pak diskusi kita sama keluarga kita, sama orang tua kita. Ya, buat siapa? Buat ngedoain orang tua kita. Kenapa? Sering Pak jamaah yang dirahmati Allah, di mana saya ngisi ada acara tahlil, saya sampaikan bahwa apalagi nahlilin orang tua, sering saya sampaikan apa? Rasulullah sampaikan tarku doa lil walidain ini Pak menjadi kunci buat kita. Kita pengen sukses Pak, kita pengen kaya. Semua orang punya cita-cita itu. Usaha kita lancar, permasalahan kita nggak ada, aman-aman, lancar-lancar saja. Maka kuncinya satu, jangan pernah meninggalkan doa buat orang tua. Tarku doa lil walidaini, kita ninggalin doa buat orang tua kita, abai kita, nggak pernah doain. Maka yudhikul aisyah, menyempitkan usaha kita, kehidupan kita. Tuh, catat baik-baik. Kuncinya satu Pak. Ketika haulin aja Pak, nggak usah berantem. Anaknya 10 berantem dulu, ya nggak usah berantem. Siapa yang paling tua? Kumpulin. Ini wayahnya haul emak kita, baba kita, gimana? Ada yang punya duit, ya sudah, kalau ngadain duit kalian nyiapin tempat biar saya yang ngadain. Bahasanya begitu. Kita beliin sebenarnya banyak sih Pak. Karena yang kita bisa adanya panggil tetangga sekitar. Yang penting judulnya kita doain orang tua kita. Masalah makanan nomor 10 ada, alhamdulillah, nggak ada juga abong.
Kenapa? Ya, tetap kita namanya mengundang orang paling nggak ada jamuan lah walaupun sedikit. Namanya ikromud duyuf, kita muliakan tamu. Pak, yakin bahwa apa yang kita keluarkan, tamu datang, begitu tamu datang, datang bersama tamu itu alfu barakah, 1000 keberkahan. Bukan hanya 1000 keberkahan kata baginda Nabi, fi kulli luqmatin, setiap satu suapan yang dimakan oleh tamu, hajatan wa umrotan, maka nilai pahalanya seperti orang pergi haji dan umroh. Maka kalau pagi-pagi ada tetangga lewat, bang mampir di sini makan uduk bareng, kita kasih pak, gara-gara satu piring nasi uduk, ini pahalanya sama seperti kita pergi haji dan umroh. Masya Allah. Namanya di rumah otak. Dua ya. Kemudian dia hadis Ibnu Abbas, saya tuntaskan dulu dah. Hadis dari Ibnu Abbas ketika Allah sampaikan 2 anak meninggal dunia sebagai hijab buat kita. Bahkan Allah masukkan kita ke dalam surganya. Kemudian kata baginda Nabi, ditanya oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha, "Ya Rasulullah, bagaimana kalau anak itu punya 1 doang? Laki-laki meninggal, perempuan meninggal, anaknya yang meninggal cuma 1 doang." Maka kata baginda Nabi, 2, 1 sama aja ketika mereka meninggal dan orang tuanya itu sabar, maka jaminannya adalah Allah akan memasukkan orang tersebut ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Makanya luar biasa ya. Ini Bang Kamal memuliakan anaknya walaupun sudah meninggal dunia, walaupun sebelum balik, tapi dihaul bacain doa, yakin bahwa anaknya nunggu ini. Begitu nanti yaumul kiamah, begitu nanti di alam kubur, Bapak akan menjemput, memberikan keberkahan, memberikan pahala yang